Apa gunanya Pak kita punya militer, tapi kita nggak bisa menghentikan pembantaian genosida yang terjadi di depan mata kita? Apa gunanya? Jadi bukannya kita simpati dengan Gaza, kok malah Gaza dijadikan contoh negara ditindas karena tidak ada militer? Salah apa Gaza sampai harus dibawa-bawa masalah pemilihan presiden? Untuk apa tentara-tentara ini kalau hanya bisa menonton dari jarak jauh, menangis seperti anak kecil seperti kita? Bangga-banggaan punya militer kalau kita nggak bisa bergerak, membantu warga Palestina di sana yang dibunuh, anak-anak yang dibantai, ibu-ibu yang dibunuh. Jadi kita nggak usah koar-koar lah tentara. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Dengar tadi kan, tanpa kekuatan militer bangsa akan dilindas seperti di Gaza. Ya, Pak Prabowo yang kami hormati, kenapa sih Pak harus bawa Gaza Pak? Kenapa nggak bawa yang lain gitu? Dan emang Gaza itu nggak ada militernya apa gimana? Emang Gaza itu selemah itu sampai ditindas karena tidak ada militer? Teman-teman, saya mau membahas tentang Gaza dan militer di Gaza. Memang di Gaza tidak ada tentara resmi pemerintah, itu nggak ada. Palestina nggak punya tentara resmi karena mereka bukan negara berdaulat. Pusat pemerintahan Palestina itu ada di tepi barat, di kota Ramallah namanya. Polisi ada, tapi nggak ada tentara. Kenapa? Karena mereka terjajah. Tapi bukan berarti di Gaza ini nggak ada militer. Ada. Pak Prabowo, Anda kan pasti lebih paham lah masalah-masalah seperti ini. Kita tahu di Gaza ini ada banyak partai politik. Ada partai politik Fatah, ada partai politik Hamas, ada Ormas Jihad Islami, ada partai politik Front Populer, ada Partai Demokrat Palestina. Dan setiap partai politik itu Pak, itu punya sayap militer. Sekali lagi, mereka punya janah askari, sayap militer. Jadi jangan bilang Gaza nggak ada militer. Teman-teman, kita sama-sama inilah merenungi lah, kita kritis lah. Apa gunanya Pak kita punya militer, tapi kita nggak bisa menghentikan pembantaian genosida yang terjadi di depan mata kita? Apa gunanya? Jadi bukannya kita simpati dengan Gaza, kok malah Gaza dijadikan contoh negara ditindas karena tidak ada militer? Salah apa Gaza sampai harus dibawa-bawa masalah pemilihan presiden? Dan saya rasa itu nggak tepat juga. Seolah ingin memperlihatkan bahwa Gaza ini ditindas karena nggak ada militer, karena lemah. Kalau masih ada yang berpikir bahwa Gaza ini lemah dengan segala kekuatan mereka yang tegar, ini nggak sembarangan loh. Gaza ini sudah dibombardir selama 90 hari lebih dan dikeroyok oleh Israel, Inggris, Amerika. Ini tiga kekuatan superpower, tiga negara adidaya yang sekarang sedang menguasai dunia loh. Gaza dibombardir selama 90 hari dan mereka nggak tunduk, mereka tidak takluk sampai sejauh ini. Sampai saat ini para pejuang-pejuang Gaza masih bertahan, masih terus konsisten menghancurkan puluhan tank-tank baja, bulldozer, dan kendaraan jeep militer Israel setiap hari. Bagaimana kita mengatakan Gaza ini lemah, tertindas? Ini bukan perkara biasa. Kita belajar dari sejarah. Hiroshima itu sebuah kota di Jepang, itu yang luasnya 3 kali lipat Gaza, dibombardir oleh Amerika dengan 12.000 ton, langsung nyerah. Sekelas Jepang loh, sebuah negara. Gaza ini luasnya cuma 360 km Pak. Dibombardir selama 3 bulan. Tahu berapa ton yang sudah jatuh ke Gaza? Bukan 12.000 ton kayak di Hiroshima. Sudah lebih dari 70.000 ton. Tapi Gaza belum menyerah.
Nggak ada para pujang-pujang Gaza mengangkat bendera putih. Dan kita jangan salah kaprah. Memang secara kasat mata sekarang Gaza tertindas. Gaza yang dibantai puluhan ribu warga dibunuh. Tapi sebetulnya pada hakikatnya kita yang tertindas. Dulu kita berpikir bahwa dunia ini merdeka, semua negara-negara dunia merdeka kecuali Gaza yang terjajah. Tapi hari ini kita lagi dibangunkan. Ternyata kita yang terjajah, kita yang tertindas, kita yang tersandra, yang terbelenggu. Gaza adalah satu-satunya masyarakat yang merdeka hari ini. Buktinya apa? Kita sebagai umat muslim, Pak Prabowo kan umat Islam, seorang muslim. Kita meyakini bahwa Masjidil Aqsa di Palestina yang sedang dijajah oleh Zionis itu masjid kita. Masjid orang muslim. Masjid umat Islam seluruh dunia. Dan kita setiap tahun dipertontonkan bagaimana Masjidil Aqsa ini setiap bulan Ramadan diserang, ditembaki. Jemaah sholat tarawihnya ini dibubarkan dengan paksa. Al-Quran dibakar. Karpet tempat sujud umat Islam di Masjidil Aqsa diinjak-injak oleh sepatu kotor Zionis. Dengan semua kekacauan ini, dengan semua penghinaan ini, kekurang ajaran ini, Masjidil Aqsa, masjid umat Islam, di mana tentara umat muslim dunia? Di mana? Tentara nasional Indonesia misalnya, di mana Pak? Tentara Malaysia misalnya, tentara Turki, ada yang bergerak ke Palestina? Nggak ada. Kenapa? Karena kita hari ini terjajah. Kita tertindas kita hari ini. Kita punya tentara, punya tank-tank baja, punya pesawat tempur. Untuk apa kalau tidak bisa bergerak mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa di sana? Untuk apa tentara-tentara ini kalau hanya bisa menonton dari jarak jauh? Menangisi seperti anak kecil seperti kita. Warga sipil menangisi Masjidil Aqsa. Untuk apa kita bangga-banggaan punya militer kalau kita nggak bisa bergerak? Membantu warga Palestina di sana yang dibunuhi, anak-anak yang dibantai, ibu-ibu yang dibunuhi. Jadi kita nggak usah koar-koar lah, tentara. Tapi kita nggak bisa menghentikan barang sedetik aja, kita nggak bisa menghentikan serangan Zionis Israel ke jalur Gaza. Sedetik aja Pak, hentikan. Nggak bisa kita. Ketika Masjidil Aqsa, masjid umat Islam ini dijajah, dinodai, diserbu, ditembaki. Seluruh dunia ini nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena seluruh dunia ini pada hakikatnya terjajah. Seluruh dunia, seluruh negara-negara muslim dengan seluruh militernya, dengan seluruh teknologi militernya, dengan tentaranya, semua nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena terjajah. Hanya ada satu masyarakat Pak yang tidak terjajah, yang bisa bergerak leluasa, yang bisa menghukum kebiadaban Zionis Israel, kekurang ajaran mereka, yang bisa memberikan pelajaran kepada para penjajah-penjajah itu yang menodai Masjidil Aqsa. Siapa mereka itu? Warga Gaza. Para pujang-pujang Gaza yang melontarkan roket-roketnya, ribuan roketnya menghujani Tel Aviv, menghujani kota-kota di Israel. Kok bisa mereka berani menghujani Tel Aviv? Karena mereka tidak terjajah, karena mereka nggak terbelenggu tangannya, karena mereka nggak bisa diam melihat Masjidil Aqsa dinodai. Mereka nggak kayak kita, hanya bisa menonton, menangisi dari jarak jauh, nggak punya kekuatan, tertindas kita. Itu kita. Tapi Gaza nggak seperti itu. Gaza, para pujang-pujang Gaza, ketika melihat Masjidil Aqsa dinodai, diserbu masyarakatnya, warganya, jamaahnya, nggak diam warga Gaza. Mereka mempanis, menghukum itu Zionis Israel. Jadi yang lemah siapa sekarang? Kita atau warga Gaza? Jadi yang kuat siapa? Kita atau mereka? Ini menurut saya ini sesuatu hal yang memprihatinkan. Kalau ini keluar dari seorang pakar militer yang sudah pengalaman puluhan tahun, tertindas seperti Gaza. Kok Gaza jadikan contoh? Seolah Gaza ini lemah. Kalau mereka lemah, dari hari pertama harusnya mereka sudah menyerah Pak. Kalau Gaza itu lemah, sejak diblokade sejak 2006, dibombardir 2008, dibombardir 22 hari. 2012 saya sudah di Gaza. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana rasanya bombardir oleh Zionis. 8 hari kami dibombardir 2012. Zionis Israel ini berusaha menaklukkan Gaza dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Nggak bisa takluk Gaza itu. Kenapa? Di situ ada kekuatan militer. 2014 kami dibombardir lagi Pak.
51 hari. 51 hari kami dibombardir. Lagi-lagi Zionis Israel membawa misi menaklukkan Gaza, menguasai Gaza. Bisa mereka? Nggak bisa. Kenapa? Karena Gaza kuat, kokoh, tangguh di situ. 2021 kami dibombardir lagi, Pak. Berapa? 14 hari kami dibombardir. Gaza takluk, Gaza menyerah? Enggak. Lagi-lagi Gaza bertahan. Nah, kok sekarang kita memandang Gaza seolah Gaza ini lemah. 2023 ya ini yang sedang terjadi nih. Sekali lagi, sudah 90 hari lebih Gaza dibombardir. Enggak hanya oleh Israel, Pak. Inggris, Amerika mengirimkan puluhan kapal-kapal induknya dengan tentaranya, dengan pasukan militernya, dengan teknologi militernya. Dikeroyok. Gaza yang cuma 360 km dikeroyok 3 negara besar. Tunduk, takluk? Enggak. Bertahan. Kita Indonesia, mohon maaf ya. Indonesia negara yang saya cintai, tapi belum tentu kita bisa bertahan 90 hari dikeroyok oleh 3 negara besar seperti itu. Dengan seluruh kekuatan militernya, dengan ratusan jet tempurnya, ribuan tank-tank bajanya. Itulah Gaza. Tapi saya ingin menyampaikan lagi di sini, menegaskan, kalau kita bicara Gaza, kita jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika, nggak akan nyambung. Kalau kita mau membahas Gaza, menganalisa Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Karena emang nggak masuk akal. Gaza yang sekecil itu dibombardir dengan puluhan ribu ton bom, tapi nggak juga takluk. Memang nggak logis, kok bisa bertahan. Tapi itulah, jangan terlalu sombong dengan logika. Nanti jatuhnya statement-statement yang keluar seperti salah satu sosok yang ya akhirnya menuduh bahwa memang Hamas ini buatan Yahudi. Itulah kenapa Hamas tidak bisa dihancurkan. Ini salah satu orang yang membahas Gaza, tapi dia masih diperbudak oleh logika dia. Kalau kita mau membahas Gaza, kita mau menganalisa Gaza, pakai kacamata iman, pakai kacamata akidah, pakai kacamata Al-Quran, baru nyambung, baru nyampe, baru connect di situ. Karena kalau tanpa ada keimanan di Gaza ini, sehari nggak akan bertahan Gaza itu. Tapi karena di Gaza ini ada keimanan, di Gaza ini ada Al-Quran di sana. Jadi Allah jaga. Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bi akharin. Itu kata Rasulullah SAW. Allah akan memuliakan, mengangkat derajat sebuah kaum yang memuliakan Al-Quran. Dan Allah akan menghinakan, akan merendahkan kaum yang juga merendahkan Al-Quran. Di Gaza ini sekali lagi, Pak, kalau nggak ada keimanan, kalau nggak ada Al-Quran, habis itu Gaza itu. Dan Gaza ini adalah simbol kekuatan kita, keteguhan kita. Jangan dijadikan bahan untuk contoh seperti itu. Malu, Pak. Ibu-ibu Gaza ini sudah kehilangan anak-anak mereka. Anak-anak Gaza sudah kehilangan rumah-rumah mereka, orang tua mereka. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka tahu yang sedang mereka pertahankan ini bukan semata-mata tanah mereka, itu tanah wakaf umat Islam. Yang sedang mereka lindungi ini bukan semata-mata darah mereka, rumah mereka, bukan. Mereka sedang melindungi Masjidil Aqsa. Itu masjid kita semua. Kalau kita umat Islam ini enggak marah melihat Masjidil Aqsa dibegitukan, maka pertanyakan keimanan kita. Jangan-jangan ada salah dengan iman kita. Jangan-jangan ada masalah dengan Islam kita. Jangan-jangan Allah sudah mencabut rasa kebanggaan kita menjadi seorang muslim. Ini mengerikan sekali nih. Ini mengerikan sekali. Dan terakhir, pesan saya buat semua yang nonton kali ini. Ulama-ulama hari ini sepakat bahwa barometer keimanan seorang muslim di akhir zaman, bahwa barometer keimanan seorang muslim di akhir zaman ini itu adalah Baitul Maqdis. Sebesar apa kepedulian kita, perhatian kita terhadap Masjidil Aqsa, maka sebagus itu kualitas keimanan dia. Sebaliknya, seabai apa, secuek apa, selalai apa kita terhadap Baitul Maqdis,
Dan juga sebaliknya, seabai apa, seacuh apa, secuek apa kita terhadap Baitul Maqdis, terhadap Masjidil Aqsa, maka seburuk itulah keimanan kita, ketakwaan kita. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, teman-teman. Silahkan share video ini agar edukasi ini sampai ke yang lain, agar tidak ada lagi pemahaman-pemahaman keliru yang menuduh bahwa Gaza ini lemah, tertindas karena tidak ada militer dan sebagainya. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.